Kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami kembali mau merenungkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Hamba doa Kau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara, tema Yesus berjalan di atas air, saya percaya sudah banyak memberkati kita ya. Dari ayat demi ayat saya sudah mengkhotbahkan itu, dan saya percaya ada banyak berkat yang saudara rasakan ya dari perenungan firman Tuhan yang ada. Dan hari ini saya akan menyampaikan bagian yang terakhir daripada perenungan firman Yesus berjalan di atas air. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-14 dan kita akan baca ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Matius 14 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi ketika Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, jika engkau benar itu, maka suruhlah aku berjalan di atas air." Jadi saya sudah katakan kemarin bahwa Petrus mengenal Yesus sebagai pribadi yang dapat melakukan mujizat. Artinya pribadi yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan memang sudah seharusnya demikian. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus sekali lagi bukan cuma sekedar manusia, tapi dia Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Bahkan tadi pagi juga saya sudah mengupload video ya. Saya ambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima, di mana Yesus menyandang 4 nama besar yang dimiliki oleh Allah. Yakni Alkitab mengatakan bahwa dia adalah penasehat yang ajaib, dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Bapa dari kekekalan, dan dia adalah Raja Damai itu sendiri. Jadi nama besar ini tidak bisa disematkan saudara-saudara ya kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menyandang nama besar ini. Jadi ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dia berkata, "Guru, jika engkau itu, maka suruhlah aku berjalan di atas air." Maka pada akhirnya Yesus pun memerintahkan Petrus untuk keluar dari perahu, dan pada akhirnya Petrus pun bisa berjalan di atas air. Nah, waktu Petrus berjalan di atas air, Alkitab mengatakan Petrus mulai merasakan tiupan angin yang kencang. Karena pada saat itu terjadi badai, saudara ya. Jadi karena dia merasakan tiupan angin yang kencang, badai yang begitu bergelora, maka pada akhirnya Petrus tenggelam, saudara-saudara. Jadi kenapa Petrus tenggelam? Karena Petrus terlalu banyak menggunakan perasaannya. Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus dipimpin oleh iman, bukan dipimpin oleh perasaan. Kenapa? Karena perasaan adalah bagian di dalam jiwa kita yang paling mudah terkontaminasi dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Saya ingin saudara memperhatikan ini. Jiwa manusia itu terdiri dari beberapa elemen, yakni pikiran, kehendak, dan perasaan. Itu jiwa manusia. Dan dari ketiga hal ini, yakni pikiran, kehendak, dan perasaan, perasaanlah yang paling mudah terkontaminasi dengan keadaan sekitar. Maka saudara-saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita harus belajar menggunakan iman kita ya ketimbang perasaan kita. Bukan berarti kita perlu mengabaikan perasaan ya, tidak begitu saudara. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan perasaan dalam jiwa manusia, itu juga ada tujuannya. Kalau kita hidup juga tanpa perasaan, bagaimana jadinya ya kan? Ya, kalau saudara ditraktir oleh orang lain ya, dan yang mentraktir saudara makan gado-gado, saudara harus makan gado-gado juga atau dibawa gado-gado. Jangan saudara pesan ayam lalapan, itu namanya tidak punya perasaan saudara. Ya kan? Ya. Kalau yang traktir saudara makan minumnya air putih, saudara jangan minum air nutrisari ya. Karena itu tidak punya perasaan. Apalagi kalau selesai makan saudara ngomong, "Boleh dibungkus 2?" Kenapa? Soalnya ya ayah dan ibu saya belum makan. Ya,
Maka tentu saja ini adalah contoh dari orang-orang yang tidak punya perasaan. Jadi maksud saya artinya di dalam hidup bersama dengan Tuhan, menjalani kerohanian kita, kita jangan terlalu banyak menggunakan perasaan, ya, karena perasaan mudah sekali terkontaminasi dengan keadaan, dengan masalah yang ada di sekitar kita. Saudara, tidak ada manusia yang dapat melakukan perintah Tuhan apabila dia mengedepankan yang namanya perasaan. Sebab kebanyakan firman Tuhan akan membuat kita mengorbankan perasaan. Ya. Apabila kita mau melakukan firman Tuhan, kadang-kadang di dalam mengamalkan firman Tuhan itu Bapak Ibu, di sana kita akan banyak mengorbankan perasaan kita. Saya berikan contohnya saudara, ketika ya Tuhan memerintahkan Nuh membangun kapal. Saudara, Nuh membangun kapal itu bukan di pinggir pantai loh. Kebanyakan kalau kapal dibangun itu di pinggir laut, di pinggir pantai, dengan tujuan kalau misalkan kapal itu selesai dibuat maka dengan mudah akan dibawa ke laut. Tapi Nuh bangun Batra itu saudara tahu bermil-mil jauhnya dari lautan. Maka siapapun yang melihat Nuh yang sementara mungkin memaku setiap papan-papan untuk membangun kapal tersebut, pasti mereka berpikir bahwa Nuh ini orang gila. Ya, kenapa? Karena orang waras semacam apa yang akan bangun kapal jauh daripada laut, saudara-saudara. Hanya orang gila yang melakukan itu. Bahkan saya sudah pernah menyinggung kemarin bahwa di zaman Nuh itu belum ada yang namanya hujan. Saya yakin selama Nuh membangun Batra selama 100 tahun, selama itu juga dia berkhotbah agar orang-orang bertobat karena Nuh berkata akan datang hujan dari langit. Air dari langit. Dan tentu saja hal ini akan membuat orang-orang memandang Nuh sebagai orang yang kehilangan kewarasan. Jadi coba bayangkan kalau Nuh itu hidup dengan perasaannya. Ya. Bayangkan kalau Nuh itu mengedepankan perasaan ketimbang imannya, maka tentu saja dia tidak akan pernah menyelesaikan Batra yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dia bangun. Adame. Dia akan tenggelam sama seperti Petrus yang merasa gelombang, yang merasa angin yang kencang yang bertiup. Maka sekali lagi ketika kita menjalani kehidupan setiap kita, jangan condong menggunakan perasaan, tapi gunakanlah imanmu, karena perasaan mudah terkontaminasi dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Yang setuju dengan saya katakan amin, ya. Saudara perhatikan, zaman sekarang kan kalau saya perhatikan ya, saya ini pendeta loh. Saya lihat kadang-kadang jemaat itu gampang sekali mundur dari gereja. Kehilangan iman, saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara ya? Karena hidup menggunakan perasaan. Ya, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit menjadi baper, bawa perasaan, ya kan? Ya. Maka pada akhirnya saudara-saudara terjadi yang namanya muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Ya, kenapa? Karena terjadi perselisihan dengan sesama jemaat. Bahkan banyak juga terjadi perselisihan dengan pendeta, saudara-saudara. Ya. Jadi ingat, dalam menjalani hidup jangan gunakan perasaan terlalu banyak, ya, gunakan iman kita. Hal yang sama juga terjadi dengan Abraham loh saudara. Saya memikirkan kehidupan Abraham, betapa memalukannya hidup yang dijalani oleh Abraham. Ketika Allah mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Saudara perlu ingat, saya mau sampaikan ini ya. Ketika Allah mengubah nama Abram jadi Abraham, itu pada saat Abraham belum punya anak sama sekali. Ya. Abraham artinya bapa bangsa-bangsa. Lucu tak kalau namanya bapa bangsa-bangsa sementara dia tidak punya anak. Abraham mungkin akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tunggulah sampai saya punya anak kemudian nama saya diubah. Supaya kalau istri saya memanggil saya dengan sebutan Abraham, bapa bangsa-bangsa, saya tidak akan malu dengan keadaan. Betul enggak? Malulah saudara, namanya bapak bangsa-bangsa tapi dia tidak punya anak. Tapi itulah iman. Ya. Maka jangan jalan saudara-saudara menggunakan perasaan, kalau tidak kita tidak akan memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan setiap kita. Bahkan ada satu hal yang sangat luar biasa dari perjalanan kehidupan Abraham. Pada saat dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mendoakan Elimelek yang merupakan raja orang Filistin. Jadi Elimelek ini tidak punya anak, jadi mandul saudara. Jadi Abraham disuruh mendoakan agar Elimelek ini diberkati dan punya anak. Sementara Abraham sendiri tidak punya anak saudara. Ya, mungkin Abraham akan ngomong, Tuhan bagaimana saya harus mendoakan Elimelek agar dia punya anak, saya sendiri aja tidak punya anak Tuhan. Nanti bagaimana kalau Elimelek ngomong sama saya, kamu sendiri saja tidak punya anak, mau doakan saya agar punya anak, gimana sih?
Ya. Tapi inilah kehidupan, saudara. Jangan jalan menggunakan perasaan. Jalanlah menggunakan iman. Karena pada saat saudara berjalan menggunakan perasaan saudara, saudara akan mulai tenggelam. Perhatikan ini, saya mau sampaikan kalimat yang sangat penting. Hidup yang mementingkan perasaan akan membuat kita lebih memikirkan apa kata orang ketimbang apa kata Tuhan. Jadi kalau hidup kita dipimpin oleh perasaan, Bapak Ibu, kita akan lebih banyak memikirkan nanti apa kata orang ketimbang apa kata Tuhan. Nah, kalau hidup kita, pikiran kita sudah dipenuhi dengan apa kata orang, maka kita tidak akan maju-maju dalam hidup ini. Iya kan? Kalau Yesus dalam pelayanannya harus memikirkan apa kata orang Yahudi, apa kata orang Farisi, maka Yesus tidak akan maju-maju. Seperti yang juga saya alami. Kalau saya pelayanan kemudian saya memikirkan apa kata para yang memberikan komentar di sini, maka saya tidak akan maju dalam pelayanan. Kalau saya terlalu banyak menggunakan perasaan saya menghadapi orang-orang di kolom komentar, bisa baper saya, saudara-saudara. Lama-lama saya tidak muncul lagi di live. Nanti ibu-ibu cari di mana ini pendeta Dedek tidak muncul-muncul ya. Sudah baper. Amin. Makanya saya tidak mau hidup berdasarkan perasaan saya mau hidup berdasarkan iman. Dan saya juga mau Bapak Ibu pun hidup dengan cara yang sama. Karena kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, kita hidup karena iman kita kepada Tuhan. Ya. Orang yang mementingkan perasaannya akan lebih memikirkan apa kata orang ketimbang apa kata Tuhan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan dalam Galatia pasal yang pertama, di ayat yang ke-10. Ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalau perkataan orang lebih penting daripada perkataan Tuhan, saudara bukan hamba Kristus. Amin. Haleluya. Maka saya mau beritahu juga kepada saudara-saudaraku yang selalu memberikan komentar negatif. Hal ini tidak akan pernah membuat saya berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena dengan terus melangkah maju ke depan itu membuktikan bahwa saya ini adalah hamba Kristus. Karena saya lebih memikirkan apa yang menjadi kepentingan atau pikiran daripada Kristus Yesus itu sendiri, daripada pikiran daripada orang lain yang ada di luar sana. Ya, saya berharap saudara bisa menangkap poin ini dan kemudian saudara mengamalkannya dalam kehidupanmu. Jangan hidup dengan perasaan, tapi hiduplah dengan iman. Nah, pada saat saudara-saudara Petrus tenggelam, maka Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menolong dia. Yesus berkata, "Mengapa kamu kurang percaya?" Saudara, meskipun Petrus itu dimarahi oleh Yesus karena tidak percaya, tapi tetap saja Yesus tolong Petrus kan. Itulah isi hati Tuhan kita. Meskipun kita mengalami kegagalan, gagal karena kita kurang percaya, Tuhan itu tidak akan menolak kita, melainkan Dia akan menolong kita. Amin. Maka saya mau beritahu, dalam hidup ini jangan takut menjadi gagal. Amin. Yang membuat kita tidak berhasil, saudara-saudara, dalam hidup ini karena kita takut menjadi gagal. Takut menjadi gagal membuat kita takut untuk mencoba dalam hidup ini. Ya. Maka jangan takutlah saudara-saudara menjadi gagal. Sekalipun kita gagal pada saat kita berusaha di dalam kehidupan ini, Tuhan sendiri yang akan mengangkat setiap kita. Ya. Bukankah ada yang mengatakan bahwa kegagalan ini adalah proses daripada sebuah pembelajaran? Betul. Kita tidak akan pernah bisa belajar sesuatu yang baru kalau kita tidak pernah mencoba hal yang baru. Dan biasanya pada saat kita mencoba hal yang baru, kita akan mengalami kegagalan di sana. Maka jangan takut untuk menjadi gagal. Belajarlah dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena di sana ada Tuhan yang akan mengangkat setiap kita apabila saudara mengalami yang namanya kegagalan. Ada dua pekerjaan besar yang sering iblis lakukan dalam hidup manusia. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Pekerjaan besar apa yang iblis lakukan? Yang pertama, iblis akan mencegah kita percaya kepada Yesus. Alkitab mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan memiliki roh antikristus. Jadi itu pekerjaan setan yang pertama. Dia akan berusaha, dia akan berupaya untuk membuat orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dengan berbagai macam tipu muslihat.
Saya melihat tipe muslihat itu hari-hari ini luar biasa di kolom komentar, saudara-saudara ya. Firman Tuhan itu dipelintir sedemikian rupa dan diarahkan kepada sebuah kesesatan, ya. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, saya senang. Kenapa? Karena Alkitab ini akan tetap ada dan akan ada selamanya. Yesus mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tapi satu titik daripada firman Tuhan tidak akan pernah hilang. Ini akan tetap tinggal, saudara-saudara, ya. Dan selama firman Tuhan itu ada, Alkitab itu ada, penyesatan bisa merajalela, tapi kita mampu mengatasinya karena firman Tuhan itu ada bagi setiap kita. Amin. Di Eropa, saudara, Alkitab berusaha untuk dimusnahkan, ya. Bahkan saya mendengar sudah ada wacana di PBB untuk, ya, sepertinya Alkitab ini akan ditiadakan. Kenapa? Karena Alkitab berbicara keras mengenai pelarangan terhadap LGBT, ya kan? Jadi kalau ada orang-orang nih yang menuduh bahwa Kristen itu pro dengan homoseksual, LGBT, kamu salah besar. Justru Alkitab paling berbicara keras pelarangan terhadap hubungan sesama jenis. Ya. Upaya untuk meniadakan Alkitab dilakukan secara masif, tapi apapun yang dilakukan untuk meniadakan Alkitab adalah sia-sia. Karena Yesus sendiri yang berfirman langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Karena firman Tuhan inilah benteng kekuatan kita untuk menghadapi setiap penyesatan yang ada di luar sana. Ya, tadi ketika saya membagikan sebuah kesaksian dari saudari kita, ya, saya lupa nama ibu itu yang cacat itu, saudara, yang dia tidak bisa jalan karena tubuhnya pendek, tapi dia bisa menikah dan dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak yang normal. Kemudian ada yang memberikan komentar di kolom komentar berkata, ya, bahwa kesaksian itu fiktif. Saya bilang, kenapa fiktif? Karena Yesus tidak akan pernah menjawab doa orang lain selain orang Yahudi. Karena Yesus hanya diutus untuk orang Yahudi. Kemudian dia mengutip sebuah ayat di mana Yesus pernah menolong seorang perempuan Sirofenesia yang minta tolong karena anaknya yang lagi sakit, ya. Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus untuk orang Israel. Ya, untuk orang Israel, bukan untuk orang di luar Israel, ya. Saudara, ini merupakan salah satu penyesatan loh. Orang-orang mencoba mempelintir Alkitab dan mengarahkan kepada penyesatan. Nah, orang-orang yang demikian sebenarnya orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Saya sebenarnya kalau berhadapan dengan orang-orang begitu, saya cuma ketawa dalam hati. Kenapa? Bayangkan saya yang tahu kebenaran itu dan mereka mencoba untuk memutarbalikkan, ya, semua fakta itu di depan di depan mata kepala saya, ya kan? Saudara yang punya kebenaran, saudara pasti akan tertawa dengan semua mereka yang mencoba untuk memutarbalikkan isi Alkitab. Saya bilang, Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus itu untuk semua bangsa. Alkitab mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang terakhir, Yesus beritakan kepada murid-muridnya, pergilah kepada bangsa-bangsa. Ya, ajarlah mereka tentang Injil yang kuajarkan kepadamu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya kepada bangsa-bangsa. Ini saja sudah membantah pernyataan bahwa Yesus hanya untuk orang Yahudi. Ya. Kemudian orang berkata, kalau begitu Pak Pendeta, kenapa Yesus mengatakan demikian kepada perempuan Sirofenesia itu? Yesus mengatakan hal tersebut hanya sebagai ujian buat ibu itu. Pada akhirnya Yesus pun menolongkan perempuan itu dengan anaknya. Kalau memang Yesus hanya untuk orang Yahudi, maka wanita itu tidak akan pernah ditolong oleh Yesus. Tetapi ditolongnya anak daripada wanita itu membuktikan bahwa Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus juga untuk saya dan untuk saudara. Karena namanya manusia membutuhkan Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi yang butuh Yesus. Saya dan saudara membutuhkan Yesus. Karena Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya, ya, haleluya, ya. Maka saya kembali lagi di sini. Jangan takut menjadi gagal, saudara. Amin. Kalau kita melihat dalam Mazmur 126, ya, saya harus membaca ayat ini ya, karena ayat ini penting. Mazmur 126, Bapak Ibu. Nanti sebentar saya akan jawab pertanyaan. Tidak lama lagi saya selesai khotbah. Tenang saja. Ya. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
Kenapa ada orang yang menangis, menabur sambil menangis? Karena tidak semua yang dia tabur akan dia tuai. Kadang akan mengalami kegagalan. Tapi menabur saja walaupun engkau menangis. Amin. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat baik sekali. Di mana ada seorang penabur yang keluar menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di tempat yang berduri. 3 tempat ini tidak menghasilkan sama sekali. Jadi penabur itu telah rugi. Tapi dia tidak pernah berhenti menabur. Sampai pada akhirnya benih itu jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan 100 kali lipat. Jadi jangan pernah biarkan kegagalan di masa lalu membuat engkau berhenti untuk berharap, berhenti untuk percaya, berhenti untuk bekerja. Tetaplah lakukan apa yang dapat engkau lakukan. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun di dalam prosesnya engkau mengalami kegagalan, Tuhan dapat memakai kegagalan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan.